Ayun, pagbilangan mo. Pag-ibig siya. Yeah. Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah wabarakatuh. walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام سيدنا لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسندنا المتصل البشير النذير سيدنا محمد بن إسماعيل البخاري الجوفي رضي الله تعالى menafa'ana bihi wa bi qulubihi bi darain amin. Para asatidzah hadirin sekalian yang berbahagia, izinkanlah saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga amal ibadah kita, aktivitas kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, dan tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ka'abdi qaisin ala ayyafadul iman wal ilma ala ayyafadul al-iman wal ilma wa yubdilu man wara'ah. Waqala Malik bin al-Huwairisi qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam irji'u ila ahlikum fa'allimu. Ya. Bab tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bab anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Abdul Qaisi, kepada utusan delegasi Abdul Qais. Anjuran Nabi ala ayyahfadu al-imana, untuk selalu menjaga iman, wa yaqal wal ilma, dan menjaga ilmu, wa yubdiru, dan supaya mereka menghabarkan man kepada orang wara'ahum, yang ada di belakang mereka. Waqala Malik bin al-Huwairisi, dan berkata Malik bin al-Huwairis, berkata Malik bin al-Huwairis, qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepada kami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irji'u, pulanglah kamu ila ahlikum, untuk menemui keluarga kamu, tapi jangan lupa fa'allimuhu, ajarkanlah mereka. Wabihi wa ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Basar qala haddatsana Bunda qala haddatsana Subah an Abi Jafrah qala kuntu utarajjimu baina Ibnu Abbas. Aku adalah penterjemah, tarajim itu penterjemah, baina Ibnu Abbas, di antara sahabat Ibnu Abbas, wa baina Nabi, dan di antara orang-orang banyak. Faqala, maka berkata Ibnu Abbas, inna warga Abdul Qaisi, sesungguhnya utusan Abdul Qais ini, atau mereka datang an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata, maka bersabda Nabi, manil waktu, siapa utusan itu, au manil kaum, atau siapa kaum.
Kalau mereka menjawab Rabi'atu, yaitu Rabi'ah. Maka Rasulullah menyambut marhaban bil qaumi, selamat datang, ucapan yang paling tinggi, sambutan yang paling tinggi, bil qaumi au fil waqti dengan lisan ghaira khazaya, tidak hina wala nadama, dan tidak menyesal. Lalu kalau mereka berkata inna na'tika min subatin ba'idatin, sesungguhnya kami mendatangi engkau ya Rasulullah, min subatin ba'idatin, dari perjalanan yang jauh, min subatin ba'idatin, dari perjalanan yang jauh. Wa bainana, dan di antara kami, wa bainaka, dan di antara engkau ya Rasulullah, adalah kayu, ada satu kelompok, satu golongan min kufari mudhar, dari golongan kafir mudhar. Jadi mereka mau datang kepada Nabi terhalang. Wala nastati'u, dan kami tidak mampu anak tiaka untuk mendatangi engkau ya Rasulullah, illa bisahrin haramin, kecuali di bulan-bulan yang mulia. Ini termasuk bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah. Orang Jawa bilang bulan Suro. Kadang-kadang ada yang ngasih penilaian negatif, katanya bulan Suro, bulan yang bawa penuh dengan musibah. Jangan ngawinin anak di bulan Suro, gak bakal panjang jodohnya. Jangan buat rumah di bulan Suro, bakal ambruk. Ya, jangan dagang di bulan Suro, bakal rugi. Ini gak benar. Ya, keyakinan itu gak benar, terutama daerah Jawa Tengah. Di bulan Suro, bulan Muharram, bulan yang dimuliakan. Namun, maka perintahkanlah kepada kami bi'amri, dengan satu perintah, nukdiru, yang kami akan kabarkan dengan perintah itu man waro'ana, kepada orang-orang yang di belakang kami. Nadkhulu, maka kami akan masuk dengan perintah itu al-jannata. Fa'amarahum, maka Nabi memerintahkan kepada mereka bi'arba'in, dengan 4 perkara. Wa nahahum, dan Nabi melarang mereka an arba'in. Yang pertama, amarahum bil imani billahi azza wa jalla. Amarahum, Nabi memerintahkan kepada mereka bil imani, dengan iman kepada Allah, bil imani billah azza wa jalla. Qala, bersabda Nabi, atadruna mal iman, tahukah kamu semuanya apa itu iman billahi wahdah? Kalau mereka menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam, mereka menjawab Allah dan Rasulnya mungkin mengetahui. Qala, bersabda Nabi, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamus shalah, perintah Nabi, wa ita'u zakat, wa shaum Ramadan, dan puasa bulan. Wa tu'tul Musa, dan kau berikan 1/5 minal maknam, dari antara pasal ini. Wa nahahum, dan Nabi melarang kepada mereka anid duba'i wal khantami wal muzaffar. Ini semuanya jenis minuman keras. Orang bilang arak, itu arak. Jenis minuman keras semuanya ini. Dan Nabi melarang kepada mereka anid duba'i wal khantami wal muzaffar. Jenisnya minuman keras, jenisnya arak. Duba, khantam, muzaffar ini. Jadi Rasulullah pesan, kalau barangkali zaman sekarang, jangan sekali-kali minum minuman keras. Narkoba dibiaskannya. Karena al-khamru umul khaba'is, ya, minuman keras atau narkoba itu yang keladinya semua kejahatan di dunia. Dulu ada cerita seorang pemuda yang lagi tumbuh imannya, disandera, dimasukkan dalam satu tempat. Di situ disediakan 3 macam, suruh ngerjain salah satu. Yang pertama, anak gadis disuruh mensetujui. Yang kedua, ada orok bayi yang masih merah. Dan yang ketiga, ada 1 botol minuman keras.
macam itu suruh milih salah satu, suruh menggaib. Kalau enggak dia akan disiksa. Ini pemuda berpikir, kalau saya disuruh berzina dosa besar, apalagi disuruh bunuh bayi. Dia pilih mungkin yang paling ringan ini, minuman keras. Karena dia nggak biasa minum, akhirnya diminum belum sampai sebotol habis, hilang kesadarannya. Udah nggak sehat lagi, akhirnya itu tadi disetujui juga bayi yang masih merah dibunuh juga. Gara-garanya apa ini? Minuman. Mabuk. Ya, minuman keras. Itu Rasulullah 15 abad yang lalu perintah kepada mereka. Ya, mereka mau dilarang oleh Nabi. Qala Subah berkata, Subah rubama qala, kadang-kadang beliau bersabda an-nakir wa rubama qala al-muqayyir. Qala bersabda Nabi, ibtatu maka peliharalah dia, wa akhbiru dan kabarkanlah ilmu tadi itu man wara'akum kepada orang-orang yang di belakang kamu. Ini pesan Rasulullah SAW. Ya, kita semuanya niat dan ngaji kita belajar akan kita sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu ini melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Babu rikhlati fil mas'alati an-nazilati wa ta'limi ahlihi. Ini bab melakukan perjalanan. Riklah itu melakukan perjalanan. Disebut riklah ilmiah. Fil mas'alati untuk mencari jawaban masalah, untuk mencari jawaban masalah. Fil rikhlati perjalanan, melakukan perjalanan. Fil mas'alati untuk mencari jawaban an-nazilati masalah yang terjadi pada ta'limi ahlihi dan mengajarkan kepada keluarga. Wa bihi wa ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Muqatil Abdul Hasan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar bin Sa'id bin Abdul Husain qala haddatsani Abdullah bin Abi Mulaika an Ubadah bin Haris annahu bahwa sebenarnya Uqbah bin Haris ini tazawwaja, dia nikah ibnata li Abi Habib ibni Aziz, dia menikahi kepada putrinya Abi Habib ibn Aziz. Fa'atatu maka datang kepada Uqbah imra'atun seorang wanita. Setelah Uqbah nikah ini datang seorang wanita. Maka berkata wanita itu, ini qad arda'tu Uqbah, sesungguhnya aku pernah menyusui Uqbah. Uqbah ini pernah saya susui waktu kecil. Walati dan perempuan tazawwaja yang dinikahi Uqbah. Iya, saudara susui. Walati tazawwaja dan perempuan yang dinikahi. Faqala Uqbah maka berkata Uqbah, ma a'lamu, aku tidak mengetahui anaki bahwa sesungguhnya engkau Ardo'atni telah menyusui, Ardo'tani kau telah menyusui aku. Wala akhbartani dan kau tidak memberitahu kepada aku. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pergi dari Makkah ila Rasulillah bil Madinah. Ini yang dimaksud riklah, melakukan perjalanan. Dia langsung pergi dari Makkah ke Madinah. Iya, untuk menanyakan masalah anak yang disusui tadi, itu saudara sesusu. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pergi ya min Makkah ila Rasulillah bil Madinah. Fas'alahu maka dia nanya kepada Nabi kejadian yang telah menimpa dirinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa wa qila, bagaimana telah dikatakan. Dia ceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya menikahi seorang wanita. Dan wanita ini kata seorang perempuan, dia pernah disusui, dan saya juga pernah disusui juga sama wanita itu. Disampaikan oleh Rasulullah, Bapak Rokoham maka memisahkan Nabi. Bapak Rokoham memisahkan kepada Ibrahim dari Uqbah. Rabbah maka memisahinya kepada perempuan tadi kepada Uqbah.
Wanakahan dan nikahlah wanita itu zaujan kepada suami yang lain, zaujan kepada suami yang lain. Ini jadi saudara sesusu itu nggak boleh dinikahi. Ya, perpisahannya karena ridhonya Allah. Mudah-mudahan semua niat yang baik karena nggak tahu, insya Allah dapat ridhonya Allah. Dulu pernah terjadi ada orang dari daerah di Jakarta, kenalan, akhirnya nikah. Setelah nikah dia cerita bahwa saya dulu tinggal di kampung ini, saya pernah dirawat dengan seorang ibu yang namanya ini. Suaminya kaget, bahkan saya pernah disusui. Akhirnya dicek benar sudah. Ya benar, harus berpisah. Ya, kalau diterusin dosa. Itu sudah selesai ya. Nah, di dalam kitab fikih syarat saudara menjadi saudara sesusu itu ada dua. Satu, anak yang disusui itu usianya kurang dari 2 tahun. Kalau sudah lebih 2 tahun nggak apa-apa, nggak ada efek, nggak ada. Ini dulu pernah datang dari Jakarta Utara, pagi-pagi datang ke Muhalim. Muhalim, bagaimana ini ada kakek-kakek nata kan? Dan itu air susunya keluar kan? Kata Pak Haji sambil katanya nggak apa-apa. Yang jadi saudara sesusu itu kalau yang nata anak orang umur kurang dari 2 tahun. Kalau kakek-kakek nggak apa-apa. Nanti juga kakek-kakek. Yang kedua, syaratnya harus 5 kali nyesel. Dan ini kadang-kadang orang awam dianggap biasa. Banyak kejadian ada tetangga suami istri orang kerja sibuk, hanya bagi-bagi nangis, dia nggak tega, diambil aja disusui. Dan kapan-kapan lagi begitu lagi, dia lagi sibuk nangis, digendong lagi disusui. Disangkanya nggak ada apa-apa, padahal ada efeknya. Kebanyakan orang awam nggak tahu. Dan ini terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab tanawubi fil ilmi, ini bab penerangan tentang pergantian di dalam menuntut ilmu. Wa bihi wa ila qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Suhaib an Zuhri asharatu ila tahlil sanad pindah sanadnya. Qala Abu Abdillah wa qala Ibnu Wahb qala akhbarana Yunus an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Abi Syawr an Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhu an Umar radhiyallahu anhu. Qala berkata Sayyidina Umar untuk anak saya dan saya untuk anak. Wajarun li dan tetanggaku katanya. Minal Ansori dari golongan Ansor di Bani Umayyah bin Zaid. Wahia ada pun dia tadi itu Umayyah bin Zaid ini min awalil Madinati, orang yang tinggal di dataran tinggi kota Madinah. Awalil Madinah ini orang yang tinggal di dataran tinggi kota Madinah. Wa kunna dan adalah kami natana waktu bergantian an-nuzulah menginap. An-nuzulah itu minat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya boleh murid nginep di rumah guru. Iya. Wa kunna natawadu an-nuzulah ala Rasulullah. Yanzilu yaman, kami tinggal sehari, wa anzilu yaman, bergantian. Faidah nazartu, apabila kami menginap, situhu aku mendatanginya kepada dia. Dikhabari dzalika dengan kabar yang dikhabari dzalika dengan kabar hari ini minal wahyi wa ghairihi dan lain. Setelah dia pulang, dia nemuin tetangganya, dia sampaikan bahwa semalam dia mengajarkan ini dan ini. Wa idza nazala fa'ala mislu dzalik, dan kalau tetangganya nginep, ya sampaikan juga, dia temuin temannya apa yang disampaikan oleh Rasulullah
Fanazala sahibi yauman tahun naubadihi, maka bermalamlah temanku yauman naubadi pada hari kajian. Fadaroba babi, maka dia mengetuk pintuku berban tadi dengan suara yang keras. Maka berkata sahibi berkata, Hasan mahua, adakah di sana dia Umar? Hasan mahua, adakah dia di sana Umar? Fafazi itu maka aku kaget ilaihi kepadanya, kepada sahibi. Ya. Pakola maka berkata sahibi, qad hadasan amrun adlimun, sungguh telah terjadi masalah yang besar. Pakola maka berkata sahibi, qad hadasan amrun adlimun, sungguh telah terjadi perkara yang besar. Pakola berkata Sayyidina Umar, pada kalau itu maka aku masuk ala Hafsah ke rumah Hafsah. Faidah dia terpi, tiba-tiba dia menangis. Istri Hafsah menangis. Fakultu maka aku bertanya, tolak tukunna, apakah Rasulullah mencerai engkau? Fakultu tolak tukunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mencerai engkau. Qalat maka berkata Hafsah, la adri, aku tidak tahu. Sumadakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu maka aku berkata, ana wa qaimun, dan saya sedang berdiri. Atalah tanisa aga, Nabi ditanya, apakah engkau mencerai istri kamu ya Rasulullah? Qala menjawab, alhamdulillah. Fakultu Allahu Akbar. Saking besarnya masalah sehingga Sayyidina Ahmad mengucapkan Allahu Akbar, karena masalah agung, masalah besar tadi. Sayyidina Ahmad mengucapkan faka'annahu yaqulu Allahu Akbar adlan mimma kadama. Ini untuk mengecek boleh ya, karena cerai itu adalah hak suami. Walaupun istrinya minta berkali-kali, tapi kalau suaminya nggak jawab, nggak jadi. Udah cerai sama saya, ya pasti ngomong begitu suaminya diem aja. Tapi kalau suaminya bilang ya, jadi. Babul ghadabi fil mau'idati, dan ini menerangkan tentang marah di dalam memberikan nasihat. Wa ta'limi, dan mengajarkan ila ro'a, apabila dia melihat ma yang kerahu, apa yang dia benci. Wa bihi wa ilaika Allah hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Ibnu Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala rajulun, kata seorang laki-laki, ya Rasulullah, la akadu udriku sholata, hampir-hampir saja saya tidak menjumpai sholat. Aku akan ketinggalan sholat, hampir-hampir aku akan ketinggalan. Mimma yutawilu bina fulanun, ya, dengan sesuatu yang telah memanjangkan sholat bina dengan kami, fulanun itu seorang fulan. Fulan yang di sini maksudnya Mu'adz bin Jabal. Jadi fulan ini jadi imam, panjang banget surat yang dibaca. Mimma yutawilu bina fulanun, sesuatu yang telah memanjakan dengan kami oleh fulan, yaitu Mu'adz bin Jabal. Kama ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku belum pernah melihat pada Nabi Muhammad SAW fi mau'idatin, pada satu nasihat mau'idah asadda ghadaban, yang sangat marah, biyaumidin, pada hari ini. Inna yaumidin ay mau'idatin asadda ghadaban, yaumidin pada hari ini, ya fi mau'idatin asadda ghadaban. Faqala, maka bersabda Nabi, ayuhan nas, wahai seluruh manusia, innakum, sesungguhnya kalian, munafiruna, melarikan, orang jadi kapok. Aman sholat bin nas, maka siapa orang yang sholat bersama orang-orang banyak,
fal yukhafif, maka hendaknya diringankan. Kenapa? Fa'inna fihi, karena di dalam orang banyak itu, dalam jamaah salat berjamaah itu, al-mari itu ada yang sakit, mungkin sakit pinggang, mungkin sakit mata, wadha'ifa, dan ada orang yang lemah, wadhalhakin, dan ada orang yang punya hajat, perutnya udah lapar, kepingin makan, macam-macam jamaah. Jadi sama-sama nggak boleh. Yang makanya ini saya ingat mahalin itu dalam salat isya, salatnya sedang-sedang aja, alam nasroh, alam tara. Ada pun kalau salat sendirian boleh pakai surat An-Nisa. Ya bukan nggak apa-apa. Orang baru, orang. Makanya menurut ilmu fuqaha ahli fikih, ketika kita baca tasbih itu tidak boleh lebih dari 3 kali baca. Kalau kita baca sampai 3 kali itu para pesertanya makmum. Baru baca tasbih, apalagi surat ini. Iya. Nah, ini saudara ya, kecuali kalau di situ sama-sama rela, ikhlas. Ya, ini bulan Ramadan, musola ini setiap bulan khataman Quran. Kan sudah diberitahu setiap malam 1 juz misalnya, nggak apa-apa kalau jamaahnya ikhlas. Ya, ini juz yang 130. Tapi kalau untuk orang banyak, ya kan orang macam-macam. Urusannya banyak, ada yang dari pagi sampai malam belum istirahat. Nah, di dalam hadis apakah kamu mau nyusahin orang banyak? Mu'adzab. Apakah kamu mau nyusahin orang banyak? Ini kita luar biasa Rasulullah. Wa bihi wa ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Abu Amir qala hadatsana Sulaiman bin Bilal al-Madani an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Yazid maula Baisi an Zaid bin Khalid al-Juhani anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun anil luqatati, telah bertanya seseorang kepada Nabi tentang masalah barang temuan. Maka kata Nabi, Arif, beritahukan jika talinya. Atau bersabda Nabi, bi'aha tempatnya, wa ifasoha dan talinya. Summa arifah, kemudian kamu umumkan sanatan selama setahun. Summa istamtak ya. Kalau sudah diumumkan setahun, boleh dipakai. Semua istamtak, kamu senang-senang dia dengan lupa. Fa'in ja'a rabbuha, apabila telah orang yang mempunyainya, apa lagi buat fa'in ja'a rabbuha, apabila datang orang yang memiliki lupa tadi itu, bahagia, maka kembalikan kepada itulah kepada. Jadi di sini nggak boleh pengumuman di masjid. Siapa yang kehilangan jam tangan, masjid bukan tempat pengumuman. Ya, kalau ngumumin tulis saja di pintu masjid. Siapa yang merasa kehilangan jam tangan, lain-lainnya. Kemudian kalau datang orang yang mengaku, tanya dulu jamnya mereknya apa, talinya warnanya apa. Jawab ini benar. Sebab kalau kita kasih aja, nanti datang orang lain. Jadi ini kadang-kadang gampangin masih dibuat pengumuman, nggak boleh. Nah, sampai barang hilang nggak boleh diumumkan di masjid.
Ini termasuk semua alim tidak setuju kalau qasidah banyak di dalam masjid. Tapi sekarang udah nggak berani yang ngingetin, udah nggak ada yang ngingetin lagi sekarang. Nggak boleh main rebana di dalam kalau masjid bisa serambi. Ya termasuk musola, kadang-kadang musola buat pengumuman kepada seluruh warga RT sekian nanti malam akan ada arisan. Nah, arisan juga nggak boleh juga. Saudara kameran itu juga akan dengar. Kalau masalah ibin, Nabi ditanya lagi bagaimana kalau onta itu hilang. Kalau ada apa marah Nabi. Hatta marah sehingga merah. Dengan mungkin dengan nipisnya Nabi jatuh. Karena yang ditanyakan, nggak relevan. Aukola ada sabda rawi, ikhmara wajhu merah muka Nabi. Fakola maka bersabda Nabi, wa ma'alaka dan sesuatu bagi kamu, walaha dan baginya. Ma'asifauha, ya bersama unta itu ada tempat minumnya. Maksudnya di perutnya unta itu ada tempat air. Jadi unta itu paling tahan lapar, paling tahan haus. Seminggu nggak minum kuat dia. Karena iya, kuat dia bisa menyimpan air di perutnya dia. Makanya Nabi marah. Walidah dan sepatunya taridul al-ma'a, dia bisa mendatangi air. Artinya dia bisa dari minum. Watara dan dia bisa mencari makanan. Watara sajaro dan dia bisa mencari makanan pohon-pohon. Fadaraha maka tinggalkan dia. Hatta yalqaha rabbuha sampai bertemu kepadanya oleh orang itu. Fadaratul ghanam, bagaimana kalau kehilangan kambing yang tersesat? Qala laka, bersabda Nabi, laka untuk kamu, auliahika atau untuk saudara kamu, auli tipi atau untuk harimau. Ini kalau kambing. Ya kalau di makanan dia dan dia entah itu dilepas gitu aja ya. Berbeda dengan di kampung kita. Kalau kita punya kambing kita lepas aja, marah tetangga kita. Sehingga pernah kejadian kalau orang punya piaraan itu siangnya boleh dilepas, karena kalau dia masuk kebun, di kebun itu ada yang dijagain. Tapi kalau malam binatang piaraan harus dikandangi. Kalau dia keluar boleh denda dia. Dulu Kiai Idris Kamali, mantunya Kiai Hasim Asadi itu guru saya itu, dia miara sapi, miara kambing, miara ayam. Itu kambing gemuk-gemuk. Santrinya lagi tiap hari Jumat dimandiin. Takut-takut kambingnya. Bisa naik kereta. Naik kereta dari Jogja ke sampai ke Anu tuh, sampai Ngoro. Ya, balik lagi naik kereta lagi. Kambingnya. Nah, pernah ada yang iseng dipotong, dimasak, nggak matang-matang. Itu baru kambingnya. Masya Allah ya. Jadi itu dasarnya begitu. Kalau siang kita melepas, karena di siang hari kalau orang punya kebun, punya tanaman ada yang jaga, gitu, boleh dilepas dan dan alhamdulillah dia itu orangnya beres. Jadi kalau hari Jumat santri-santri itu suruh makan, dipotongin kambing. Air susunya kadang-kadang guru yang ajar. Ulama-ulama kita luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa bihi wa ilaika la hadatsana Muhammad bin Ala wa la hadatsana Abu Samad an Buraidin an Abi Fudah an Abi Musa
Qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Nabi kita Muhammad SAW an asya'a tentang sesuatu kariaha yang Nabi tidak senang. Fala ma'ubsira, maka setelah banyak ada di atasnya wadaba maka marah Nabi. Bertanya, itu banyak. Summa qala, kemudian beliau bersabda, nasi saluni, ayo tanyakan oleh kamu semua kepada amma itu. Ibu Halim ini orang yang paling sabar. Dulu di Masjid Imatul Ihad itu ada namanya Pak Toha. Kalau nanya nggak berhenti. Pak Halim sabar dilayani. Kadang-kadang jamaah yang nggak sabar. Luar biasa Pak Halim, insyaallah. Qala saluni amma si'tum. Qala linnasi saluni amma si'tum. Qala rajulun, maka berkata seorang laki-laki. Ini yang rajulun yang dimaksud di sini Abdullah bin Hudzaifah. Rajulun ay Abdullah bin Hudzaifah. Qala rajulun ay Abdullah bin Hudzaifah. Man abi, siapa ayahku? Qala Abu Hudzaifah. Faqala aqama akharu, maka berdirilah yang lain. Faqala, maka berkata, di sini Sa'id bin Salim, Sa'dun bin Salim, ini yang kedua ini. Man aba, siapa? Man abi, siapa ayahku ya Rasulullah? Allahi. Faqala Abu Salim, Maula Saibah, itu bekas budaknya Saubah. Maula Saubah itu bekas budaknya Saubah. Falamma ra'a Umaru, maka setelah melihat Sayyidina Umar ma'afibati, apa yang terjadi di muka Rasulullah. Qala ya Rasulullah, maka berkata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, inna natubu, sesungguhnya kami bertaubat ila Allah azza wa jalla. Jangan nyusahin Nabi, dia takut. Aneh-aneh. Yang ditanya aneh-aneh, gak relevan. Babu man baraka ala rubatai indal imami abil muhaddis. Nah, ini bab menerangkan tentang berjongkok dengan kedua lututnya, duduk jongkok dengan kedua lututnya. Indal imami, imam abil muhaddis atau orang yang ahli hadis. Wabihi wa qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Su'aib az-Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja beliau keluar, faqama, maka berdiri Abdullah bin Hudzaifah. Faqala man abi, dia berkata Abdullah bin Hudzaifah, siapa ayahku? Faqala Abu Hudzaifah. Summa aksara, kemudian semakin tambah banyak ayyakula, untuk berkata saluni, ayyakula saluni, silakan kalian bertanya. Fabaraka Umaru, maka berjongkok dengan duduk di dua lututnya. Sayyidina Umar jongkok. Ini menunjukkan adab, ya, ta'adzuban di Rasulullah, ta'adzuban wa ikraman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasafakatan ala muslimin, ya, dia seakan-akan minta maaf sama Nabi. Baraka Umar, maka duduk berjongkok dengan kedua lututnya. Umar ala rukbatai. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Masa kata dia ini kalau hanya di atas sifatnya, jangan berlebihan. Babu mana adalah hadis, ini bab orang yang mengulangi ucapan salah satu 3 kali. Mengulangi hadis, membaca kalau dan diulang 1-3 kali. Tujuannya liyufhama anhu, supaya dipaham. Liyufhama anhu, supaya dipaham anhu dari man tadi. Faqala Nabi, maka bersabda Nabi, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ingat perkataan yang dusta. Ala wa qaulu zur, ingat perkataan yang dusta.
Fama zala yukarrim, maka senantiasa Nabi mengulang-ulanginya. Ala wa qaulul zur, ala wa qaulul zur, yukarrim. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal balagtu, apakah sudah aku sampaikan? Hal balagtu, apakah sudah aku sampaikan? Wabihi wa ilaika la hadatsana Abdah qala hadatsana Samad qala hadatsana Abdullah bin Musanna qala hadatsana Sumamah bin Abdullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rasulunya Nabi idza sallama salasa apabila beliau mengucapkan salam adalah Rasulullah apabila mengucapkan salam salam tiga kali. Wa idza takallama apabila beliau menyampaikan atau berbicara di kalimatin ada beliau mengulanginya kalimat itu sama. Wa bihi wa ila qala hadatsana Abdah ibn Abdullah qala hadatsana Abdus Samad qala hadatsana Abdullah bin Musanna qala hadatsana Sumamah bin Abdullah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana, bahwa sesungguhnya Nabi idza takallama apabila beliau berbicara di kalimat ini dengan ucapan ada salah hatta tufhama anhu, sehingga dipaham anhu dari itu. Wa idza atala qaumin, dan apabila beliau mendatangi satu kaum Assalamu alaihim, beliau berikan salam kepada mereka. Salama alaihim, memberikan salam kepada mereka 3 kali. Nah, ini Rasulullah itu diperintahkan untuk menyampaikan Annahu alaihi salatu wassalam mahmudun bil iblaghi wal bayan. Jadi Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan tugasnya, berbalik dan menjelaskan tentang sesuatu supaya paham, diulang sampai 3 kali. Wabihi wa ilaika qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awana an Abi Bisrin an Yusuf ibn Mahik an Abdullah bin Amr qala nukhalifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah tertinggal di safarin, dalam perjalanan safarnahu yang kami berjalan bersamanya. Fa'adrakna, maka kami menjumpai wafat arahna, dan telah memaksa kepada kami as-salat salat al-asri, yaitu salat asar. Ada maknanya salat asar. Ya. Wa nahnu natawadau, dan kami sedang mengambil air wudu. Faja'alna, maka kami namsaku mengusap ala arjulina ainan selugus dan khafifan, usapnya itu ringan, tidak sampai basah, tidak sampai basah. Faja'alna namsaku ala arjulina, maka kami mengusap di atas kaki-kaki kami ainan selugus dan khafifan. Panada, maka Nabi berseru bi'a'la sautihi, dengan sekeras suaranya. Wailun lil aqab minan naradaini aw salasan. Neraka wail buat orang yang ketika wudu membasuh kakinya tidak basah. Wailun lil aqab, karena buru-buru sehingga mata kakinya enggak kesentuh tidak kebasuh. Jadi jangan dulu. Wailun lil aqab minan nar, wailun lil aqab minan naradaini. Sama dengan itu sudah, kalau ada orang motong binatang, misalnya kami lihat 2 atau 3, yang satu dipotong, yang satu dipetik, jangan lihat. Nanti teriak dari jauh, saudaraku, apakah kalian mau membunuh dia 2 kali? Jadi ya, contoh aja, anak kita sunat, temennya sunat, gak pakai dialing-alingin, kelihatan, kira-kira bagaimana? Kabur. Ini Rasulullah luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kebanyakan saya lihat orang-orang yang motong korban sembarangan aja. Kalau saya di rumah, saya buatin takbir, dialingin, bawa ke sini supaya jangan lihat. Terus
saudara nyiksa binatang. Apakah kalian mau membunuh dia 2 kali? Macam kita beritahu, kalau sudah diberitahu masih bandel juga tanggung jawab. Kita sudah menyampaikan. Satu lagi, babu ta'limu rajuli ammatahu wa ahlahu, ini bab menerangkan tentang mengajarkan seorang laki-laki ammatahu kepada budaknya wa ahlahu dan keluarganya. Wabihi wa ilaihi qala akhbarana Muhammad bin Abdussalam qala haddatsana Muharib qala haddatsana Salih bin Hayyan qala Amirul Asy'abi qala haddatsani Abu Burdah an-Nabi qala berkata Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu lahum ajroni, ada 3 golongan lahum bagi mereka itu ajroni dapat 2 pahala. Jadi ada 3 golongan yang mereka ini dapat 2 pahala. Rajulun min ahlil kitabi, seorang laki-laki dari ahli kitab. Ada yang mengatakan termasuk Yahudi dan Nasrani. Mana yang dia beriman binabihi dengan nabinya. Wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat 2 pahala. Wal abdul mamluku, dan seorang budak yang dimiliki, idza adda haqqallahi, apabila si budak tadi itu menunaikan hak-haknya Allah. Ya, si budak itu diajarin supaya menunaikan hak-hak Allah. Wa haqqa mawalihi, dan hak tuannya. Hak tuannya. Wa rajulun, dan seorang laki-laki kanan yang ada indau di sisinya, amatun seorang budak perempuan. Fa addabaha, lalu dia mendidiknya. Fa'aksana ta'dibaha, maka dia perbaiki pendidikannya tadi. Wa'allamaha, dan diajarkan kepada budak perempuan tadi itu. Fa'aksana ta'dibaha, sebaik-baiknya pendidikannya, dengan sebaik-baik pendidikannya. Summa ataqaha, kemudian dia memerdekakan. Kata zawajnya, kemudian dia mengawinkannya. Falahu, maka bagi orang itu ajroni 2 pahala. Jadi pahala yang pertama karena mengajarkan taat untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, mengajarkan supaya taat dan patuh kepada tuannya. Di 2 pahalanya. Summa qala Amir, kemudian berkata Amir, a'tainakaha, aku memberikan ilmu tentang 3 tadi, 3 golongan tadi. Bukan kepada kesalahan jauh. Ketika masalah dan salah satu kaum itu, kami memberikan kepada 3 masalah tadi itu bila disain tanpa imbalan. Bila disain tanpa imbalan, tanpa sesuatu. Karena sungguh ada sesuatu. Karena gembiraan, biar kamu membawa pergi mana. Hima, pada sesuatu guna selain daripada 3 tadi itu, selain 3 masalah tadi itu, bila Madinah ini diajarkan lagi kepada orang lain. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين